Kalau kalian tahu ya, trik yang paling ampuh untuk menangkal diri kita dari terkena jurus genjutsu adalah ya dengan membeli HP-nya Xiaomi. Nah, sekarang di tangan gue ini adalah smartphone murah terbaru dari Xiaomi. Apalagi kalau bukan Redmi 10. Dan mari kita bahas. Xiaomi itu ngeselin ya. Dulu di zaman dulu, yaelah, kesannya dulu banget ya. Oke, gua ganti. Zamannya itu masih Redmi 3, Redmi 5, Redmi 6, itu gap ya antara HP low end dan mid range-nya Xiaomi itu berasa banget. Layarnya jelek, speakernya jelek, apalagi speknya, aduh jangan ditanya deh ya. Ya bahkan HP kelas atasnya Xiaomi pada zaman itu, pada zamannya Mi 5, Mi 6 sampai ke Mi 9 itu rasanya kayak HP mid range. Layarnya biasa aja, speakernya single, vibrate-nya jelek, cuma ngandelin chipset dan tentunya adalah harga. Tapi sekarang beda. Xiaomi malah makin konsisten menghadirkan perintilan-perintilan kecil yang bisa mengangkat nilai pada sebuah smartphone sampai ke level yang low end. Ya seperti ini dusnya, tuh kami buatan Indonesia, artinya ini adalah Xiaomi dengan garansi resmi untuk Indonesia. Ini ada tulisan Redmi 10, terus ke kiri ini ke bagian kanan nggak iseng ya, nggak ada tulisan tentang Google Apps itu loh yang gitu-gitu. Oke kita buka, terus ada sambutan dari Bos Alvin selaku Country Director Xiaomi Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya ada, ini udah pasti adalah casing, jelly case ya, seperti ini casingnya, dan buku manual. Udah. Handphone murah tuh dapat casingnya, beda dengan handphone yang flagship yang mahal tuh pada nggak dapat casingnya, jadi harus beli casing sendiri. Seperti ini handphonenya. Oke. Terus ada kabel USB. Kabel USB-nya adalah A to C ya, bukan C to C. Dan chargerannya, oh 20 watt loh. Ini dapat chargerannya yang 20 watt. Oke. Udah nggak ada apa-apa lagi. SIM ejectornya ada di sini. Nah ini SIM ejectornya. Ya setidaknya ada 3 nih keunggulan mutlak HP ini atas kompetitornya. Yang pertama udah pasti adalah harga. Who can beat that? Ya kira-kira begitulah gayanya Bos Alvin kalau udah ngomongin harga. Ya harga murah di HP Xiaomi ini emang nggak main-main ya. Rasanya gue pernah ngebahas ini dan kalau ada semua saudara, keluarga yang nanyain ke gue ya soal HP murah yang bagus, ya apalagi kalau bukan Xiaomi. Murah bukan berarti speknya nggak mumpuni. Redmi 10 ini menggunakan chipset MediaTek Helio G88. Ya mungkin ada peningkatan sedikit lah ya dibanding dengan G80. Tapi ya tetap aja chipset ini emang bukan chipset kelas menengah ke atas. Tapi udah teruji untuk dipakai main game casual sampai ke medium high. Dengan settingan yang standar aja itu udah pasti bakal nyaman. Selain itu, dengan dukungan RAM 6GB untuk yang versi storage 128GB ya, pastinya bakal aman untuk banyak menyimpan aplikasi ataupun game. Buat berlama-lama main game gue yakin bakal aman aja ya, karena baterainya ini berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan charger yang sampai 15 watt. Lumayan lah untuk standar kelasan HP terjangkau. Nah yang kedua adalah displaynya. HP ini udah pakai layar beresolusi Full HD Plus ditambah dengan refresh rate-nya yang sampai 90Hz. Ya emang layar masih pakai panel IPS ya, cuma ya tahu diri aja, masa HP udah harga murah segini maunya mau pakai layar OLED, kan nggak mungkin. HP ini juga udah support sertifikat L1 untuk Netflix, jadi bisa streaming dalam format HD, dan untuk YouTube belum support mode HDR. Secara kualitas udah asik banget ya, layarnya cakep, dipakai buat nonton film, tingkat kecerahannya itu up to 477 nits, yang gua rasa itu udah cukup ya. Nyaman banget dipakai di kondisi outdoor ataupun luar ruangan. Nah yang ketiga adalah
speaker. Ya, ini adalah sebuah pembuktian dari Xiaomi. Versi sebelumnya Redmi 9 itu masih single speaker, dan Redmi 10 menurut gue ini menjadi HP terjangkau yang sangat menarik ya, karena memiliki dual speaker. Harus gue akui, gue ini salut di saat kompetitornya bisa dibilang dengan tanda kutip itu pelit ya memberikan dual speaker. HP ini hadir untuk menetapkan lagi-lagi standar baru untuk segmen low end, khususnya di sini di Indonesia. Nah, ngomongin soal desainnya ya, ini sebenarnya soal selera aja ya. Itu udah sama, Xiaomi membuat setiap lini smartphone-nya itu menjadi lebih seragam soal desain. Perbedaannya paling soal bahan aja. Ukurannya ini lumayan lebar, tebalnya sampai 8,9 inci, dan beratnya lumayan gak terlalu berat, 181 gram. Bagian belakang ini berbahan plastik polikarbonat. Pilihan warnanya ini ada 3, yang gue pegang saat ini adalah warna carbon grey. Ada 2 lagi, yaitu pebble white dan sea blue. Nah, ke bagian atas ada frame kamera yang lumayan agak besar ya, ada 4 kamera. Nah, lagi-lagi Xiaomi menetapkan lagi nih standar HP low end itu harus punya ultra wide kamera. Ke bagian kanan ini ada fingerprint sekaligus menjadi tombol power. Di atasnya itu ada tombol volume. Lalu bagian atas ada jack audio, dan itu dia nih yang selalu ada, nggak pernah absen di HP Xiaomi, apalagi kalau bukan infrared blaster. HP ini masih 4G ya. SIM cardnya udah dual SIM, ditambah lagi ada slot micro SD. Terus ke bawah nih, ya udah tinggal sisanya port USB-C untuk ngecas. Oke, selanjutnya kita bahas soal kameranya. Seperti yang gue bilang sebelumnya ya, kalau kamera low end ataupun mid range itu main di besar-besaran resolusi. Fungsinya untuk apa? Ya untuk show off lah, buat apa lagi? Soalnya secara fungsi ya, sebenarnya awal dibuatnya resolusi kamera yang besar melalui sistem quad Bayer, contohnya seperti 48 megapiksel, itu untuk mengejar perekaman video sampai ke resolusi 8K. Ya, kita udah tahu ya keterbatasan sebuah smartphone untuk menanam sensor yang lebih besar dengan resolusi yang lebih besar juga. Di samping itu perlu juga diingat processing powernya yang tentunya bakal lebih besar juga. Tapi bukan berarti resolusi besar itu nggak kepake ya, setidaknya bisa dipakai untuk cropping foto. Oke, HP ini punya setup 4 kamera. Yang bikin menarik ya, HP ini bisa dibilang lengkap, no gimmick, karena ada lensa ultra wide nya. Lensa utamanya 50 megapiksel f1.8, nggak ada OIS-nya. Lensa ultra wide 8 megapiksel f2.2, dan sisanya adalah 2 lagi itu lensa makro dan depth masing-masing 2 megapiksel. Dan mari kita lihat sampel-sampel foto dan juga videonya. Sekarang gue lagi ngetes kamera depan dari Redmi 10 di resolusi 30 fps di 1080 ya. Sepertinya nggak ada stabilizationnya ya. Tes lari. Dan kamera belakangnya juga di 1080 30 fps. Pastinya di 30 fps ini fokus lancar ya tesnya. Xiaomi itu biasanya problem di 60 fps, dan ini di 1080 sepertinya nggak ada stabilization juga. Kesimpulannya ya mau gimana lagi ya, gua merasa ya jelas HP ini menjadi jagoan untuk segmen HP entry level. Speknya oke, displaynya oke, speakernya dual, kameranya lengkap, baterainya gede.
Ya udah, gue sendiri berharap dengan hadirnya HP ini membuat banyak kompetitor itu jadi ke-trigger lah minimal, dan membuat persaingan itu menjadi lebih kompetitif lagi. Terus konsumen juga kan yang bakal diuntungin. Kalau gue sendiri pribadi ya, gue masih sama. Misalnya ada saudara, keluarga, tetangga nanyain soal HP yang murah dan bagus, ya pasti tanpa ragu gue akan merekomendasikan HP ini, yaitu Redmi 10, untuk gua kasih ke saudara ataupun keluarga gua. Ya segitu aja video kali ini. Kasih like kalau kalian suka, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.